Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan lalu kita membahas tentang niat, ya, kedudukan dan juga keutamaannya. Jadi innamal a'malu binniyat. Setiap amalan, ya, setiap amal itu tergantung daripada niatnya. Sehingga menata niat, ya, meluruskan niat dalam setiap amal itu adalah hal yang sangat menentukan. Wa inna likulli imri'in manawa, karena setiap orang dia hanya mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan, ya. Sehingga para ulama sebelum membahas perkara apapun dalam masalah agama, maka hadis niat itu pertama yang kemudian disinggung dulu, ya. Di kitab-kitab para ulama di awal pasti diingatkan masalah niat. Ini maksudnya juga adalah mengingatkan akan penulis yang menulis buku tersebut, agar betul-betul di saat dia menulis pun itu adalah niatnya adalah untuk mendapatkan amal, dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Ya, barang siapa orang yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, hijrah yaitu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ataupun dari satu kondisi kepada kondisi lain, atau dari satu sifat kepada sifat lain. Maka barang siapa orang-orang yang berpindah, ya, mungkin dari satu tempat ke tempat yang lebih baik lagi, ya. Kalau zaman Rasul ada hijrah dari Makkah ke Habasyah, ada hijrah dari Makkah menuju Madinah, di mana tempat yang dituju adalah tempat yang lebih kondusif, tempat yang lebih baik. Dalam rangka apa? Dalam rangka mendapatkan kebaikan di sisi Allah SWT. Dalam rangka bagaimana menjalankan ibadah itu lebih baik lagi. Maka orang-orang yang berhijrah seperti ini, dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa, ya. Tentu berpindah, apalagi dalam konteks zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar hijrah makani, bukan hanya hijrah dari satu tempat kepada tempat lain, tapi juga Nabi bersabda dalam hadis, "Al-muhajir man hajar ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah juga adalah orang yang mampu meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mampu meninggalkan satu keadaan kepada keadaan lain, ya. Mampu meninggalkan satu perbuatan untuk sebuah perbuatan yang lebih baik lagi, atau meninggalkan satu sifat kepada sifat yang lebih baik lagi, ya. Jadi meninggalkan apapun yang itu notabene adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menuju hal-hal yang kemudian diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekarang kita lihat bagaimana semarak kaum muslimin, ya, saudara-saudara kita berhijrah dari satu muamalah, misalkan muamalah ribawi kepada muamalah yang islami. Itu semangat ini luar biasa. Tentu hijrah dari satu keadaan kepada keadaan lain itu bukan hanya dalam masalah muamalah jual beli dan seterusnya, tetapi tadi dari satu perbuatan kepada perbuatan lain, ya. Dari kesyirikan menuju kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari perbuatan, perilaku, tradisi yang mengandung unsur-unsur kesyirikan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari satu perbuatan-perbuatan yang kemudian mengandung unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan dari satu tradisi-tradisi jahiliyah menuju tradisi-tradisi yang islami,
Ya, tradisi-tradisi jahiliyah ada, walaupun ada dalam zaman modern. Ya, ada unsur-unsur jahiliyah dalam kehidupan. Ya, seperti dalam hadis, ada 3 perkara dalam umatku yang itu termasuk dalam perkara jahiliyah. Ya, di antaranya apa? Al-istisqa'u bin nujum, menyandarkan hujan kepada bintang tertentu, ya, dengan astrologi. Atau an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi kematian. Ya, orang yang kemudian dia selalu meratapi kalau ada orang terdekat keluarganya meninggal, dia meratapi seakan-akan tidak ridho dengan takdir Allah SWT. Ya, ini termasuk dari tradisi jahiliyah. Ataupun ata'nu fin nasab, orang itu mencela anak, mencela keturunan seseorang, atau keturunan dia sendiri dia cela. Nah, maka Nabi bersabda, ini ada perilaku jahiliyah. Maka hijrah itu adalah meninggalkan ini semua kepada perilaku yang islami. Bagaimana bahwasanya dalam hadis ada mutir Nabi Fadlillah, hujan ini turun semata-mata karena Allah SWT. Ya, banyak sekarang orang mengatakan apapun sekarang buah hasil tani itu banyak gagal panen. Kenapa? Karena hujan. Ya. Jadi kenapa? Karena musim sekarang tidak menentu lagi. Ya, jadi memang masalah musim, masalah panen itu memang Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Sehingga Nabi bersabda, mutir Nabi Fadlillah, namanya hujan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan itu diturunkan itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menyandarkan rizki itu kepada hujan, kepada selain Allah, nah itu adalah kesalahan. Maka kita hijrah bahwasanya hujan ini, hasil panen itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hijrah dari tradisi-tradisi seperti ini. Ya. Atau tadi orang yang kemudian tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang meratapi kematian, intinya adalah dia tidak ridho dengan ketentuan suratan takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya diciptakan oleh Allah. Allah lah yang kuasa 100% mengatur kita. Allah menghidupkan kita, dan kapan Allah mematikan kita itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala semuanya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik atau sebijaksana dalam menentukan segala sesuatunya itu. Begitu juga kita tidak boleh mencela seseorang, mencela anak kita, orang lain, tidak. Semuanya kita lahir di dunia ini itu tanpa pesan. Ya, kita sudah lahir di dunia seperti ini, kita hidup seperti ini. Itu adalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita hijrah menjadi orang-orang yang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita hijrah dari sifat-sifat yang mungkin ada dalam diri kita. Sifat emosional, sifat hasad, iri, dengki, prasangka buruk, ya, lalim, zalim, dan seterusnya. Bagaimana kita hijrah kepada sifat-sifat yang islami, ya. Orang-orang yang kemudian luar biasa, ya. Ada seorang sahabat, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in. Beliau namanya adalah seorang tabi'in Al-Khawlani, ya, disebutkan dalam riwayat Al-Khawlani. Dia pernah masuk ke masjid Damaskus, ya, masjid Jami Damaskus. Di sana dia masuk ke masjid, dia melihat seorang pemuda yang terlihat sangat bersahabat dengan orang-orang. Ya, dari senyumannya, dari keramahannya, dan orang-orang banyak berkumpul bertanya segala sesuatu kepada beliau. Sehingga kemudian Al-Khawlani bertanya, siapa dia? Maka dikatakan dia adalah Mu'adz bin Jabal. Dia adalah sahabat Nabi SAW. Al-Khawlani adalah seorang tabi'in. Dia tidak ketemu dengan Nabi. Dia melihat sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Padahal Mu'adz bin Jabal ini, Bapak Ibu sekalian, dulu ditugaskan oleh Rasulullah, masih muda sekali. Masih muda sekali, mungkin usia kalau sekarang mungkin usia kelas 2, kelas 3 SMP. Beliau sudah ditugaskan oleh Rasulullah berdakwah di Yaman. Ya, setelah sukses berdakwah di Yaman, beliau kembali ke Madinah. Sepeninggal Rasulullah di zaman Umar bin Khattab, beliau hijrah lagi ke Syam, ke Damaskus. Ya, beliau ngajar berdakwah di sana.
Nah, pemuda ini melihat kok ini orang terlihat dari ramahnya, ya, sopannya, kemudian juga sumeh, disukai oleh orang-orang, sehingga beliau penasaran siapa dia. Dia adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi seperti Rasulullah dikatakan, orang-orang kalau melihat wajah Rasulullah itu seperti melihat rembulan. Siapa sih manusia yang nggak suka melihat rembulan? Itulah ibarat para sahabat itu melihat wajah Rasulullah SAW. Itu orang apa? Orang yang sangat sumeh, orang yang sangat sopan, orang yang kemudian sangat bersahabat dengan siapapun. Sehingga orang-orang itu betah untuk tinggal berlama-lama dengan beliau. Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang seperti itu. Umat Islam bahkan disebutkan di dalam hadis, tabasamuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Ya. Tersenyummu dengan saudaramu itu sudah sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berwajah ramah, ya, bersahabat, itu sudah pahala yang sangat luar biasa, ya. Sampai dalam hadis lain dikatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Kalian jangan sekali-kali kemudian meremehkan, ya, suatu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang sumeh, dengan wajah yang ramah, itu sebuah ma'ruf, ya, sebuah kebaikan yang kemudian itu sangat luar biasa. Ini tadi hijrah dari sifat yang mungkin tadi lebih bersahabat dengan saudara-saudara kita, ya, kemudian sopan dengan saudara-saudara kita, menyenangkan, ya. Jadi orang-orang itu betah dengan para sahabat, betah dengan para nabi, memang sifat-sifat yang kemudian ada pada mereka itu. Bahkan kalau kita lihat Rasulullah SAW, kebanyakan sahabat itu, Bapak Ibu sekalian, sahabat itu masuk Islam karena sifat-sifat yang melekat pada diri Nabi. Kedermawanan beliau, ya, kebaikan beliau yang kemudian sangat luar biasa, yang menjadi daya tarik daripada umat Islam itu. Nah, sehingga bagaimana kita kemudian berhijrah, ya. Coba Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu, yang seorang yang begitu ditakuti luar biasa, ya, ditakuti luar biasa. Sampai di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, ada suami istri yang kemudian di saat suaminya pergi, Umar datang. Umar melihat orang ini sedang berkemas-kemas, ya, berkemas-kemas. Kemudian berkemas-kemas untuk hijrah ke Madinah. Kemudian orang ini melihat Umar itu berbeda, ya, tidak seperti sebelumnya, karena orang-orang mengatakan kami tidak bisa sholat di samping Masjidil Haram, ya, di samping Ka'bah, ya, kecuali setelah Umar masuk Islam. Nggak ada yang berani dengan Umar bin Khattab. Di saat suaminya pulang, kemudian istrinya menceritakan, tadi Umar ke sini dan saya tidak melihat seperti Umar sebelumnya, ya. Maka istrinya berharap semoga Umar masuk Islam. Apa jawaban suaminya? Suami mengatakan, Umar akan masuk Islam kalau ada keledai masuk ke lubang jarum. Bayangkan ada keledai, ya, kalau kita ada kuda bisa masuk lubang jarum, mungkin di situ Umar akan masuk Islam. Kenapa? Sesuatu yang kayaknya tidak mungkin. Orang yang segala itu, ya, kalau bahasa itu orang sepreman itu bisa masuk Islam, itu sesuatu yang mustahil. Ternyata apa? Betul masuk Islam dan berubah luar biasa menjadi orang yang disukai oleh banyak orang. Nah, kadang kita mungkin menganggap sepele, tetapi ini adalah sebuah hal yang menjadi luar biasa, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis, khiyarukum, ya, ataupun khairukum ahsanukum khuluqa, ya. Jadi amal yang terbaik ataupun kalian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah khairukum khuluqa, itu orang yang akhlaknya paling bagus, ya. Sifat tadi, bagaimana serawung dengan sesama, berteman dengan sesama, bergaul dengan sesama, dengan apa? Dengan akhlak yang paling baik, ya. Contoh yang paling sederhana adalah bagaimana kita ramah dengan saudara kita, ya. Sehingga kemudian kita tadi bisa menghilangkan apa? Sifat hasad, sifat iri, sifat pendendam, kemudian juga marah, emosi, dan seterusnya. Itu yang kemudian betul-betul dimusuhi oleh Islam, yaitu perilaku-perilaku yang seperti itu. Dan setiap kita memang memiliki potensi untuk itu, potensi untuk marah, potensi untuk hasad, iri, dendam, zalim, dan seterusnya. Tetapi apa? Tanda
baiknya keislaman seseorang, dia bisa merubah sedikit demi sedikit apa yang menjadi perilaku dalam dirinya itu. Maka para ulama mengatakan al-hilmu bitahallumi, namanya perilaku yang baik itu dengan cara belajar kita berperilaku yang baik. Nah, hijrah juga dari satu sifat kepada sifat yang lebih baik lagi seperti itu. Maka orang-orang seperti ini dia mendapatkan janji yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Yang disebutkan di dalam hadis, man taraka syai'an lillahi uwidu lahu ma khairu minhu. Siapapun orang yang meninggalkan apapun semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka digantikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, subhanallah. Jadi ini sebenarnya tantangan bagi kita bersama. Maukah kita berhijrah? Maukah kita meninggalkan tadi perbuatan, perilaku, sifat kepada perbuatan sifat yang lebih baik lagi? Kenapa? Karena kita pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah SWT. Di saat kemudian orang-orang mampu meninggalkan kampung halamannya untuk sebuah kampung tempat tinggal yang lebih baik lagi, ya, bahkan Imam Syafi'i beliau mengatakan berhijrahlah kalian, merantaulah kalian, kalian akan mendapatkan ganti yang lebih baik daripada apa yang kalian tinggalkan. Ya. Kita meninggalkan kampung halaman kita, kita punya meninggalkan keluarga kita, sanak famili kita. Kalau kita semata-mata karena Allah SWT, Allah akan ganti. Walaupun dia bukan keluarga kita, kita akan bertemu dengan orang-orang yang kadang melebihi kebaikan dari keluarga kerabat kita sendiri. Kita meninggalkan kerjaan dan seterusnya, kalau itu karena Allah SWT, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik lagi. Jadi salah satu orang itu berubah, ya, dirinya menjadi lebih baik adalah berhijrah. Adalah dia berhijrah, yaitu meninggalkan segala sesuatu untuk sesuatu yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak kita yang masih remaja, bujangan, kalau bisa Pak, merantau, cari pengalaman, cari ilmu, cari pengetahuan, ya. Maka tadi Imam Syafi'i bahkan berkata, merantaulah kalian, tinggalkan kampung halaman kalian. Biar apa? Biar kalian terbuka dengan segala sesuatu dan kalian akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Ya. Apalagi apa? Kalau kita niatkan semata-mata ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang kemudian menjadi solusi dalam Islam. Orang yang kemudian kadang di kampung halamannya dia mendapatkan kebuntuan, ya, dia bekerja, mau bekerja apa, dia juga nggak bisa berkembang karena terikat dengan kondisi kebiasaan yang sudah ada. Coba merantaulah, ya. Diniatkan apa? Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa'dallahi haq, dan janji Allah itu tidak akan pernah salah. Tidak akan pernah salah. Ya. Kalau di masyarakat kita, ya, ini sudah tradisi dimanapun Bapak Ibu sekalian. Di daerah manapun, kebanyakan yang sukses adalah orang-orang pendatang. Itu kebanyakan begitu. Itu sebuah bukti, ya, dimanapun, di Jogja, ya, di Jakarta, di kota-kota besar, siapa yang kemudian mereka sukses? Kebanyakan mereka adalah para pendatang itu. Itu sebagai apa? Sebagai sebuah bukti kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga ini menjadi kebenaran yang menguatkan iman kita, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan berhijrah juga karena Allah dan Rasulnya. Ya, sehingga ini menjadi sebuah niatan dalam diri kita. Kita mau berubah apapun, mari kita niatkan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Allah akan tunjukkan, Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang sudah kita tinggalkan. Man taraka syai'an lillahi uwidallahu ma khairan minhu. Siapapun orang meninggalkan apapun karena Allah, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Semoga ada manfaatnya, ya, kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.